beraktivitas dengan lancar ya. Nah, Bu Irma dan Bu Vivi, jadi siang ini nanti kita akan praktek coaching ya, dimana nanti saya yang akan menjadi observer atau pengamatnya. Jadi seperti itu ya. Nanti Bu Irma yang berperan sebagai coach, kemudian Bu Vivi sebagai coachingnya, kayak gitu ya. Oh iya Bu Irma dan Bu Vivi, untuk rubrik penilaiannya ya, dalam percakapan coaching kali ini nanti itu ibu-ibu nanti diminta, ibu-ibu Bu Vivi dan Bu Irma maksud saya ya, itu diminta untuk menerapkan alur tirta ya, dimana yang kita tahu alur tirta ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, jadi tujuan secara umum ya, terus identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di mana nanti dalam kegiatan coaching itu nanti antara coach dan coach itu terjalin kemitraan ya, terjalin kemitraan sehingga coach maupun coachnya itu benar-benar merasa nyaman. Nah, dengan merasa nyaman ini maka si coach nanti diharapkan bisa menemukan solusi serta dapat mengembangkan potensinya. Jadi bisa menemukan solusi atas permasalahannya, bisa menemukan dirinya, kemudian bisa mengembangkan potensinya. Jadi intinya untuk rubrik penilaiannya kita disuruh menerapkan alur tirta dalam praktek coachingnya, kemudian menjalin kemitraan. Seperti itu Bu Irma ya. Ya. Kemudian untuk Bu Irma selaku coach ini saya ada pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Untuk kegiatan coaching kali ini ya Bu Irma ya, itu kira-kira kompetensi apa Bu Irma yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Irma. Jadi ada 3 kompetensi inti ya. Kira-kira Bu Irma, misalkan diambil salah satu untuk kompetensi yang lebih spesifik itu yang bisa saya observasi nanti kira-kira yang kompetensi yang mana? Yang kehadiran penuh Pak. Yang present ya, yang kehadiran penuh. Siap-siap. Jadi yang present atau yang kehadiran penuh Bu Vivi nanti yang akan saya observasi. Seperti itu ya Bu Irma ya. Kemudian kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, apabila saya bisa hadir secara penuh dan fokus terhadap coaching, hingga coaching merasa nyaman dan terbentuk kemitraan, sehingga coaching menemukan solusi, kepercayaan diri dan menemukan kompetensi dirinya. Iya. Jadi indikator ketercapaiannya itu ya Bu Irma ya. Jadi apabila nanti Bu Irma selaku coach itu benar-benar bisa hadir secara penuh dan fokus terhadap coaching seperti itu ya. Jadi nanti yang akan saya observasi Bu Vivi itu nanti adalah kehadiran penuhnya Bu Irma atau presentnya saja seperti itu. Ya. Baiklah Bu Irma dan Bu Vivi, kegiatan coaching bisa dilaksanakan. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya. Monggo. Ya, siap. Selamat siang Bu Vivi. Selamat siang Bu Irma. Bagaimana, masih tetap semangat? Alhamdulillah semangat terus ini. Oh iya, semangat 45 Bu Vivi ya. 45 semangat ya. Bu Vivi, ya, apa rencana pertemuan kali ini? Rencananya ini saya ada sedikit permasalahan. Gimana kalau kita sharing-sharing atau mungkin saya menceritakan masalah saya tentang permasalahan saya ini. Oh iya. Terus apa tujuannya? Nah, tujuannya saya ingin mencari solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas saya. Karena ada salah satu murid saya perempuan itu kalau dilihat dari usianya dia sudah usia sekolah, usia SD, tetapi jika dilihat dari bisa dibilang manja, bisa dibilang agak sedikit istimewa, agak sedikit spesial, karena dia di kelas
Jadi misal dia sudah ada di depan, sama-sama minum es Padahal juga masih. iya. Nah itu dia malah minum dia sesukanya, dia mau minum ini, mau minum punya es siapa, bahkan kadang punya saya juga langsung diminum sama dia. Nah itu kan bagi saya itu sesuatu yang wah ini pasti ada sesuatu ya. Itu tujuan dari pertemuan saya kali ini, mungkin dengan bisa membantu saya untuk ada apa sih sebenarnya. Iya. Nah, kemudian kesempatan yang Ibu Vivi miliki sekarang. Untuk kesempatan yang saya miliki gitu, sementara ini saya menyediakan waktu untuk anak tersebut, kemudian saya mengajak ngobrol orang tuanya karena dia itu anak terakhir, anak paling kecil, terus Punya saudara berapa? satu, kakaknya Perempuan. tapi kalau ditelisik dari saudara-saudaranya, maksudnya dari adiknya ibunya, tentu ada yang istilahnya ada yang agak Down syndrome. Nah, Pak mungkin itu ada keterkaitannya dengan itu saya cari apa masalahnya. Kira-kira Bu Vivi, jika diwujudkan dalam skala angka dari 1 sampai 10, nah, pada posisi skala berapa Bu Vivi saat ini untuk mencapai tujuan Bu Vivi? Kalau untuk saat ini saya rasa saya di skala 6. Karena apa? Karena saya belum maksimal. Saya belum maksimal dalam berupaya agar mengupas permasalahan ini tadi. Apa kekuatan yang Bu Vivi miliki? Untuk kekuatan yang saya miliki, saya memiliki kekuatan dalam hal kolaborasi. Karena ini andalan saya. Di sini andalan saya kolaborasi. Karena dengan berkolaborasi kita akan bisa menyelesaikan permasalahan. Karena dari istilahnya kepala bahannya itu kan lebih daripada kepala satu gitu. Untuk saran atau itu kasaran seperti itu ya, untuk saran atau apapun itu. Jadi bisa berbagi pendapat, bisa sharing istilahnya ini gimana
dengan tupoksi saya di kelas itu kadang menyita waktu sehingga saya hanya sekedarnya saja menghadirkan diri saya di kelas. Nah, kira-kira apa solusinya? Untuk solusinya, saya rasa saya harus bisa memanajemen diri saya sendiri dulu. Dengan memanajemen diri saya, otomatis saya bisa mengelola emosi saya bisa mengelola waktu saya, membagi antara mana yang lebih penting terlebih dahulu, prioritas skala prioritas. Saya bisa membuat skala prioritas. Nah, dengan seperti itu semua permasalahan mungkin bisa diatasi. Selain itu juga saya akan mendelegasikan sebagian tugas saya, berbagi tugas dengan misalnya kalau di rumah saya sebagai ibu itu saya bisa mendelegasikan ke anak-anak. Kemudian di sekolah saya bisa membagi tugas dengan rekan yang pasti tidak sebagian kelas. Iya. Nah, apa rencana Bu Vivi dalam mencapai tujuan? Untuk rencana saya dalam mencapai tujuan saya agar permasalahan ini teratasi itu saya pertama mendesain dulu, kemudian saya berkolaborasi dengan teman, kemudian dengan seluruh warga sekolah dan juga anak saya sekelas, maksudnya murid saya sekelas. Itu rencana saya kedepannya seperti itu. Ya. Itu agar menciptakan hubungan yang harmonis dan nyaman dan anak tersebut bisa mengembangkan potensi. Ya, baru saja Bu Vivi menyampaikan rencananya ya manajemen diri dulu, kemudian kolaborasi dengan teman guru. Ya, terus satunya lagi. Itu tadi manajemen diri, kemudian kolaborasi. Iya. Terus kolaborasi nggak hanya dengan rekan ya, dengan Iya. satu kelas itu tadi. Iya, dengan temannya sekelas. Dan itu kan akan jadi istilahnya suasana kondusif. Iya. Nah, adakah prioritas dari antara rencana-rencana Bu Vivi tadi? Oh iya, ada Bu. Prioritasnya yang pertama adalah membuat saya nyaman terlebih dahulu. Dengan saya nyaman, pasti nanti akan tercipta juga pembelajaran yang nyaman, suatu situasi kelas atau atmosfer kelas yang nyaman juga. Nah itu nanti permasalahan di kelas pun saya akan bisa menghadapinya dengan pikiran yang jernih. Dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang istilahnya siap menerima atau memberikan solusi atas permasalahan. Jadi itu masuk ke manajemen diri. Gitu, manajemen diri. Kemudian apa strategi untuk itu? Nah strateginya ini tadi untuk memanajemen diri, otomatis saya juga dari kesibukan yang ada itu saya juga harus mempunyai me time atau waktu khusus untuk saya. Nah dengan seperti itu maka strateginya saya juga akan membagi tugas tadi. Saya sampaikan tadi membagi tugas untuk di rumah. Ayo bareng-bareng misalnya bersih-bersih rumah, nanti yang sini siapa masak siapa nanti. Jadi itu juga di sekolah, misalnya saya ada tugas bulannya, nah itu nanti yang sekiranya saya bisa mengerjakan sendiri atau mungkin ikut tugas saya itu saya kerjakan, tapi yang tugas tambahan atau seperti apa saya meminta teman untuk membantu mengerjakan. Ya, untuk melakukan rencana Bu Vivi tadi, dan kira-kira dalam jangka waktu berapa? Dalam jangka waktu kalau bisa sih secepatnya nih, karena masalah seperti ini kan takutnya dia sebentar lagi sudah akan kelas 2 gitu, dan ini kelas 2 dan sebentar lagi pun juga sudah ulangan akhir semester, sumatif akhir semester ini. Kalau saya mentargetkan paling tidak 1 bulan atau 2 bulan sebelum ulangan akhir semester. Ya bagus Bu Vivi, lebih cepat dilakukan maka akan lebih cepat terselesaikan ya masalahnya. Nah, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Vivi tadi?
Ukuran keberhasilan saya Ibu untuk yang saya lihat adalah anak tersebut. Jika anak tersebut sudah bisa nyaman dan sudah bisa menulis atau membaca, salah satu saja. Jadi dari yang tidak mau menulis dan tidak mau membaca, akhirnya ini mau sedikit menulis atau membaca itu sudah merupakan indikator keberhasilan untuk cara yang saya lakukan. Jadi tidak harus yang mulut-mulut, dia harus bisa mengerjakan soal atau bagaimana, nanti bisa dikondisikan seiring berjalannya. Ya, secara bertahap gitu. Oke, Yang penting anaknya sudah mau untuk menulis, Ya, ya. membaca, gitu ya. Meskipun itu belum Skalanya kecil, ya, belum betul tulisannya, Ya. itu yang penting anaknya sudah sudah mau. mau. Ya. Bagaimana cara Bu Vivi mengantisipasi gangguan? Untuk mengantisipasi gangguan, karena gangguannya ya suatu kewajiban yang harus saya laksanakan. Jadi saya tidak bisa memilih antara dikerjakan atau tidak kan. Jadi saya harus mau tidak mau, ya itu tugas saya, kewajiban saya, jadi harus dikerjakan. Maka ya tadi saya meminta rekan untuk membantu saya menyelesaikan pekerjaan saya di sekolah. Tuh, atau mungkin kalau saya repot di sekolah, saya di administrasi ya, itu saya meminta salah seorang rekan guru untuk mengajar di kelas saya atau membimbing kelas saya. Apa komitmen Bu Vivi terhadap rencana aksi? Untuk komitmen saya komitmen selama masalah ini belum terselesaikan, saya akan terus melaksanakan tahapan-tahapan itu tadi. Jadi mulai dari menyusun diri, kemudian menyusun waktu, terus pendekatan ke anak, berkolaborasi dengan teman-teman itu selama saya belum melihat hasil yang istilahnya ada tolak ukur sendiri gitu. Nah itu belum tercapai atau belum dapat saya lihat, itu saya akan terus berkomitmen untuk mencapainya. Ya. Untuk yang membantu Bu Vivi tadi ya kan ada rekan guru, Oke. ada teman sekelasnya juga. Nah, terus bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Nah untuk sesi coaching ini tidak lanjutnya, ya alhamdulillah dengan saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Irma itu ternyata saya dari permasalahan saya sudah melaksanakan, sudah menemui solusinya. Dengan adanya ini saya sebenarnya juga baru sadar, oh ternyata saya sudah punya solusi gitu ya. Mungkin saya kurang pede saja untuk menjalankan. Jadi saya harus lebih percaya diri, yakin atas kemampuan saya, tapi bukan berarti saya merasa wah, merasa jago. Karena dengan seperti ini pun saya bisa mengenali diri saya lewat jenengan, lewat Pak Mati yang mengadakan yang observer kegiatannya. Nah itu. Jadi kegiatan selanjutnya saya akan menerapkan apa yang sudah saya utarakan tadi, step by step, setiap langkahnya untuk mencapai perkembangan di kelas. Ya, Bu Vivi, ya semua rangkaian yang sudah Bu Vivi lakukan, kegiatan yang bagaimana cara mengatasinya itu tadi sudah tepat. Iya. Jadi Bu Vivi harus lebih percaya diri lagi, tetap dilanjutkan, semoga bisa berhasil. Amin. Ya. Ya, saya rasa untuk coaching kali ini sudah cukup. Ya, saya sampaikan terima kasih juga yang sudah menceritakan permasalahannya Panjang Lebar. Terima kasih juga untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ya, waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Mati. Iya, terima kasih Mas Maria mengerjakan coaching kali ini berjalan lancar. Sekarang kita evaluasi ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan selamat, tadi coachingnya benar-benar luar biasa. Yang mana Bu Irma tadi selaku coach ya sudah berhasil menggali kompetensi dari Bu Vivi, yang mana Bu Vivi tadi mempunyai tujuan
yang tujuannya tadi ukuran keberhasilannya adalah jika anak didiknya yang berkebutuhan khusus Down syndrome tadi ya, itu sudah bisa nyaman, kemudian bisa atau mau menulis atau membaca walaupun sangat sederhana tadi. Tentunya dengan strategi-strategi yang sudah Ibu Vivi sampaikan tadi. Benar-benar luar biasa, Birma. Ya, saya sungguh memberikan apresiasi terhadap ya cara-cara Bu Irma melakukan coaching, maksud saya selaku coach dengan menerapkan alur Tirta tadi. Oh ya Bu Irma, dan Bu Vivi juga saya mengucapkan terima kasih ya. Nah, terima kasih karena tadi sudah akhirnya bisa mengenali dirinya kan ya, mengembangkan kompetensinya sehubungan dengan permasalahan yang Ibu Vivi hadapi. Ya. Oh ya Bu Irma, untuk selanjutnya saya mau izin bertanya ya, apakah Bu Irma ini berkenan untuk mereview apa yang sudah Ibu lakukan pada saat tadi melakukan coaching bersama Bu Vivi selaku coach tadi? Iya, siap Bapak. Ya. Ya, syukur alhamdulillah saya sudah bisa hadir secara penuh dan fokus untuk coaching. Dengan dibuktikan coaching merasa nyaman dan terbentuk kemitraan. Saya juga berhasil menggali kompetensi dari coaching sehingga dia dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya. Saya telah menerapkan coaching dengan alur Tirta dengan lancar dan tunduk. Iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah memang tadi fokus saya, pengamatan saya, ya, observasi saya memang sesuai tadi yang Ibu Irma sebutkan secara spesifik, yaitu tentang kompetensi kehadiran penuh tadi. Dan ternyata benar-benar mantap Bu Irma, luar biasa ya. Bu Irma, di sini saya tadi kan waktu Bu Irma dan Bu Vivi sedang melakukan praktek coaching, saya kan mengamati ya sebagai observer. Ini saya mempunyai banyak catatan, alhamdulillah, dan insya Allah positif Bu Irma. Nah, saya bacakan ya. Jadi catatan hasil observasi saya ini terhadap kegiatan coaching kali ini itu apresiasi yang luar biasa saya berikan ya. Dalam catatan saya sesuai dengan kompetensi yang secara spesifik saya observasi. Dalam hal ini adalah kompetensi kehadiran penuh Bu Irma atau yang dikenal dengan presence. Bu Irma tadi sudah berhasil menguasai kompetensi tersebut. Alhamdulillah, luar biasa Bu Irma, pencapaian yang luar biasa Bu Vivi ya. Dengan ditandai Bu Irma tadi sudah bisa fokus, sudah bisa perhatian penuh ya. Konsentrasinya juga sudah luar biasa, sudah konsentrasi penuh terhadap masalah yang disampaikan oleh coach tadi, disampaikan oleh Bu Vivi. Kemudian Bu Irma menerapkan alur Tirtanya secara runtut. Akhirnya apa? Akhirnya Bu Vivi selaku coach dia bisa secara sendiri dia bisa mengenali kompetensinya, kemudian juga bisa mencari solusi atas permasalahannya seperti itu. Alhamdulillah sekali ini. Ini kalau enggak coachnya luar biasa Bu Vivi. Nah, ini juga tidak akan bisa loh seorang coach itu akhirnya bisa nyaman, terbentuk kemitraan, ngobrol kayak teman, kemudian bisa mencari solusi atas permasalahannya seperti itu. Kok tangan untuk Bu Irma ya? Yaitu dengan itu tadi Bu Irma, memang dengan alur Tirta itu insya Allah kegiatan coaching itu bisa berjalan dengan lancar dan tujuan dari coaching tersebut insya Allah akan bisa tercapai seperti itu. Ditandai apa tadi? Bu Vivi-nya selaku coaching-nya bisa menggali kompetensi, untuk Bu Irma-nya bisa menggali kompetensi dari Bu Vivi selaku coaching, kemudian mengembalikan rasa kepercayaan diri Bu Vivi selaku coaching tadi, kemudian ada kemitraan, ada rasa nyaman, kemudian selama coaching tadi itu secara tidak langsung Bu Vivi ini bisa menemukan dirinya. Nah seperti itu menunjukkan Bu Irma sudah berhasil dalam hal mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present tadi saat praktek coaching. Seperti itu Bu Irma, selamat ya. Oh iya Bu Irma, kira-kira apabila nanti
kita melakukan praktek coaching lagi. Nah, itu kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan ini. Ya, karena pelaksanaan coaching hari ini fokusnya pada kehadiran menu, Ya. maka jika saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan coaching lagi, saya akan fokus kepada memberikan pertanyaan yang berbobot dan Ya. juga menjadi pendengar yang aktif. Oh iya, berarti intinya nanti apabila kita praktek coaching lagi bersama Bu Bibi, itu saya pengamatnya ya selaku observernya, yang saya amati itu fokus di kompetensi yang berikutnya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Ya, insya Allah nanti kegiatan coaching ini nanti akan sering kita lanjutkan supaya bisa meningkatkan kompetensi kita dalam hal coaching ya, sehingga memang benar-benar bisa membantu coaching untuk menemukan atau menemukan dirinya dan bisa mencari solusi atas permasalahannya seperti itu. Alhamdulillah untuk kegiatan coaching hari ini dan juga kegiatan mengamati bagi saya khususnya ya Bu Irma sudah berjalan dengan lancar, coachingnya lancar, saya mengamatinya juga alhamdulillah lancar. Jadi ini yang saya catat ya yang positif karena memang Bu Irma sudah benar-benar bisa mengembangkan kompetensi inti coaching dalam hal ini khusus untuk kehadiran penuhnya. Ya, terima kasih untuk waktunya ya. Semoga Bu Bibi juga ya sama-sama terima kasih. Semoga Bu Bibi juga bisa melanjutkan aksinya sehingga tadi permasalahannya benar-benar tuntas teratasi.